Kelompok pemuda mendatangi sebuah minimarket di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Diduga mereka mencari musuhnya, namun dalam aksinya mereka juga mengancam warga dengan senjata tajam. Usai meninggalkan minimarket, para pemuda ini juga memasuki perkampungan dan kembali mengancam sejumlah remaja. Meski tidak ada korban, aksi para pemuda yang tidak diketahui asalnya ini sangat meresahkan warga. Warga berharap aparat kepolisian aktif melakukan patroli di malam hari agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Puluhan remaja terlibat tawuran dengan bambu dan senjata tajam berukuran besar di Jalan Alamanda Tugu, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi tawuran ini sudah sangat meresahkan warga, apalagi terjadi di tengah bulan suci Ramadan. Warga mengaku enggan membubarkan aksi tawuran lantaran takut menjadi korban salah sasaran dari kedua kelompok remaja. Meski tidak ada korban dari aksi tawuran ini, namun warga berharap polisi bisa tegas dan meningkatkan patroli lantaran aksi tawuran terus-menerus berulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kebakaran melalap sebuah warung Tegal hingga muncul asap hitam di Jalan Mangga, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga berusaha memadamkan api di lantai 2 menggunakan peralatan seadanya. Tak lama, damkar datang dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Menurut seorang karyawan, kebakaran terjadi saat ia tengah beristirahat di lantai 2 dan mendengar suara gas bocor dari dapur di lantai dasar. Beberapa menit kemudian, api berkobar hingga menyebabkan dirinya terluka pada bagian kaki karena loncat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri. Beruntung, selang 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Inilah video rekaman aksi balap liar di perempatan Jalan Ciliwung, Kota Malang, Jawa Timur. Aksi balap liar ini pun meresahkan warga. Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota menyisir beberapa titik yang kerap dilakukan balap liar dan mendapati banyak pemotor di perempatan Ciliwung melakukan balap liar. Saat personil datang, para pelaku berhamburan dan berusaha kabur. Total terdapat 130 sepeda motor yang disita dan kini diamankan di Mapolresta Malang Kota. Mengamankan barang bukti kurang lebih 130 motor. Jadi memang untuk jalur yang paling sering dan banyak itu dilakukan di Jalan Ciliwung itu. Itu balap liar semua atau knalpot belum sudah? Itu termasuk. Jadi balap liar itu sudah otomatis juga yang di dalamnya banyak kendaraan yang menggunakan knalpot bro. Jadi langsung kita lakukan operasi. Sebelumnya aksi balap liar yang berlangsung malam hingga dini hari meresahkan warga dan pengguna jalan lainnya. Mereka beraksi di jalan raya tanpa memperdulikan pengendara lain. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 penagih utang babak belur usai rampas motor seorang wanita di Tangerang Selatan, Banten. Sementara akibat kecanduan judol dan narkoba, 3 residivis kembali dibekuk usai membegal pemulung di Tambora, Jakarta Barat. Keributan antara debt kolektor dengan warga terjadi saat penagih hutang merampas sepeda motor warga di Jalan Lengkong Wetan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya 4 orang penagih hutang jalanan babak belur dihajar massa yang geram melihat aksinya tersebut. Tak terima rekannya babak belur, sejumlah pria bertubuh kekar kembali mendatangi lokasi dan mencari para pelaku pemukulan. Polisi yang datang ke lokasi berusaha melerai.
Seorang saksi mata mengatakan peristiwa bermula saat seorang wanita meminta tolong pada warga sekitar karena motornya ditarik para debt collector dan seketika keributan pun tak terhindarkan. Jadi ada perempuan bawa motor, dia masuk, tiba-tiba nangis, dikejar sama orang Ambon. Dikejar sama orang Ambon minta tolong ke saya. Bang, minta tolong, ini saya dikejar, nggak tahu ngapain. Pas lihat orang Ambon, tahu kan saya. Terus diangkut, saya tenangin, udah tenangin. Terus diomong secara baik-baik, tapi orang Ambonnya tuh ngegas. Dalam aksi pertikaian, polisi amankan sejumlah orang dan barang bukti bambu yang digunakan untuk senjata. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Inilah detik-detik penangkapan para pelaku begal di kawasan Taman Sari oleh unit reskrim Tambora, Jakarta Barat. Ketiga pelaku berinisial ERA, RM, dan AS ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Pekojan dan Taman Sari. Pelaku ditangkap usai membegal seorang pemulung di kawasan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa pembegalan bermula saat korban hendak mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung halaman. Tiba-tiba dihentikan pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Satu pelaku meminta ponsel korban sambil mengancam menggunakan sajam. Korban yang berupaya mempertahankan ponselnya dianiaya pelaku hingga terluka di bagian punggung. Selain ponsel, pelaku juga merampas tas korban berisi uang senilai 2,5 juta rupiah. Uang rampasan akhirnya digunakan para pelaku untuk bermain judi online serta membeli sabu. Tiga pelaku diketahui merupakan residivis yang baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Di tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti, lidah lurit serta baju korban. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Pemirsa, demi baju baru untuk Lebaran, sekeluarga nekat curi pakaian di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang mak-mak nekat santroni rumah yang ditinggal pemiliknya sholat tarawih. Aksi pencurian pakaian yang dilakukan satu keluarga di salah satu toko pakaian yang berada di Jalan Perjuangan Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Para pelaku berjumlah 4 orang turun dari sebuah minibus dan langsung berpura-pura memilih-milih pakaian yang dipajang di bawah serta digantung di atas. Pelaku berbagi tugas, 2 orang bertugas mengalihkan konsentrasi penjaga, sementara 2 orang lagi beraksi mencuri pakaian. Pelaku berkeliling toko, lalu dengan cepat memasukkan pakaian curiannya ke dalam roknya dan kabur menggunakan mobil. Penjaga toko tak menyangka jika pengunjung berpakaian rapi tersebut pencuri dan membawa kabur 8 potong pakaian senilai jutaan rupiah. Kini korban sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Wanita berinisial NK ini tak berkutik usai terpergok membobol rumah Mahmudi, warga desa Oro-Oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang kesal mengikat kedua tangan pelaku dengan tali plastik. Sebelumnya, NK yang juga tetangga korban mendatangi rumah korban saat jam sholat tarawih. Pelaku nekat memanjat pagar depan dan masuk rumah lewat jendela samping. Namun aksi pelaku dipergoki pemilik rumah yang ternyata melakukan sholat tarawih di rumah lantaran kurang enak badan. Pelaku pun tertangkap warga. Pelaku mengaku seringkali mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi dan sudah merugikan warga mulai 9 juta hingga 50 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi 2 pelaku perampokan modus gembos ban di Jalan Sungai Brantas, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Satu pelaku diam-diam masuk dalam mobil sasarannya yang merupakan nasabah bank lalu menggasak uang senilai 250 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri. Berbekal hasil rekaman CCTV, polisi menggerebek rumah kontrakan persembunyian kedua pelaku AR dan MF di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Meski keduanya sempat berusaha melarikan diri namun gagal hingga digelandang ke Polda Metro Jaya. Petugas turut menyita senjata tajam yang digunakan untuk menggebosi ban mobil korban dan uang tunai sisa hasil kejahatan. Setelah pelaku mendapatkan target yang cocok,
pelaku langsung mengikuti sampai dengan nasabah tersebut keluar dari bank dan berhenti di lampu merah. Setelah berhenti di lampu merah, pelaku menggembosi ban tersebut dengan pisau dan juga paku yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Kedua pelaku pun dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, setubuhi siswi kelas 5 SD, 2 orang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diamankan polisi. Sebelumnya kedua pria itu nyaris menjadi sasaran amukan warga. Dua pemuda pelaku ruda paksa terhadap siswi SD ini menjadi sasaran amuk massa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Petugas yang mengawal pelaku sempat kewalahan menghalau massa yang terus mencoba memberikan buka mentah. Beruntung pelaku berhasil evakuasi ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapores Jombang untuk pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat pelaku terhadap korban yang masih berusia 12 tahun terjadi beberapa kali di rumah kosong yang terjauh dari tempat tinggal korban. Aksi pelaku terbongkar usai orang tua korban curiga dengan perubahan perilaku putrinya. Setelah didesak, korban mengaku telah disetubuhi oleh kedua pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang di mana 2 diantaranya merupakan pasangan kekasih ditangkap di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para pelaku merupakan komplotan rampok dengan modus open BO. Polisi menggerebek sepasang kekasih F dan S serta 2 rekannya AA dan DS di sebuah kamar kos di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keduanya diamankan usai memeras korban RPS dengan modus open BO. Peristiwa bermula saat korban berkenalan dengan pelaku wanita melalui aplikasi kencan hingga janjian untuk bertemu di kamar kos kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat keduanya bertemu, datang 3 orang pelaku pria, di mana salah satunya mengaku sebagai suami si pelaku. Para pelaku lalu menodong korban dengan 2 bilah senjata tajam dan meminta ponsel serta PIN mobile banking. Usai beraksi, para pelaku menguras isi ATM korban. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku menggunakan uang hasil pemerasan untuk bermain judi online. Sementara, selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2 bilah pisau, ponsel korban, 1 unit sepeda motor, dan beberapa barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Den Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Mama nekat curi margarin seberat 2 kg dimasukkan ke dalam roknya. Lintas iNews Siang segera kembali. Dua siswi SMA menangis histeris saat diadang sejumlah penagih utang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung berupaya menolong korban dan mengusir para debt collector. Usai viral di media sosial, anggota Polsek Cilengsi langsung menggerebek tempat tongkrongan para debt collector di kawasan Pangkalan 9, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi. 9 penagih hutang ditangkap, 5 diantaranya merupakan pelaku pemerasan sepeda motor 2 siswi tersebut. Mirisnya salah satu terduga pelaku penagih utang usianya di bawah umur. Kami himbau kepada para mata elang atau yang berdomisili atau yang bekerja di wilayah Cilengsi, Anda apabila tidak melengkapi diri dengan surat tugas, kemudian identitas diri, Anda akan berhadapan dengan Polsek Cilengsi. Yang sudah diamankan ini selanjutnya prosesnya seperti apa? Yang sudah diamankan ini saat ini kita akan identifikasi, kemudian kita panggil. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti seperti kartu tanda pengenal dan surat yang diduga digunakan terduga pelaku, serta sepeda motor. Ke-9 penagih utang kini diamankan di Mapolsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. MG pria 20 tahun ini menjadi sasaran amuk massa yang geram dan ulahnya meruda paksa seorang perempuan penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan.
Beruntung polisi berhasil mengamankan pelaku ke dalam mobil. Peristiwa ruda paksa terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara. Korban yang sedang bermain ponsel tiba-tiba ditarik pelaku ke belakang ruang laboratorium. Lantaran korban menolak, pelaku memukul bahu korban hingga pingsan. Pelaku pun dengan leluasa meruda paksa korbannya. Namun aksi bejat pelaku kepergok hingga diteriaki petugas kebersihan rumah sakit. Pelaku sempat kabur berhasil ditangkap warga hingga akhirnya babak belur diamuk massa. Mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Muratara, terancam pidana selama 12 tahun penjara. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Meresahkan dan membahayakan, aksi balap liar di jalur lingkar Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dibubarkan polisi. Ratusan sepeda motor dan pelaku digelandang ke Polsek Ambarawa. Eksklusif ratusan pengendara balap liar terjaring di... Para pelaku balap liar tak berkutik saat dikepung polisi di Jalan Lingkar Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 118 sepeda motor beserta pengendaranya dibawa ke Polsek Ambarawa untuk diproses lebih lanjut. Selain meresahkan karena menggunakan knalpot brong, aksi balap liar yang sangat membahayakan para pengguna jalan. Laporan dari masyarakat adanya aksi balap liar dan trek-trekan di jalur lingkar Ambarawa. Oleh karena itu kita laksanakan kegiatan penindakan dan penertiban kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengendara yang memiliki kelengkapan surat kendaraan hanya diberikan sanksi tilang. Namun, kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan ditahan petugas. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Seorang mama nekat curi sekaleng margarin bahan kue dengan berat 2 kg di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku sembunyikan curiannya di dalam rok lalu kabur. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita bermasker mencuri 1 kaleng margarin impor seberat 2 kg di salah satu toko bahan kue di Jalan Albaido, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pelaku seorang diri berpura-pura memberi plastik dan saat penjaga toko mengambil plastik pesanan pelaku langsung buru-buru memasukkan 1 kaleng margarin ke dalam rok miliknya lalu menyelipkan kaleng tersebut ke kedua pangkal pahanya. Kemudian pelaku dengan santainya berbicara dengan penjaga toko sambil membayar plastik yang dipesan. Pelaku saat itu berhasil kabur tanpa kecurigaan pemilik toko. Akibat ulah pelaku, pemilik toko mengalami kerugian hampir 1 juta rupiah. Diduga pelaku membutuhkan bahan curiannya untuk membuat kue. Pas dia datang tuh emang gak ada yang mencurigakan tuh gak ada gitu. Terus datang langsung beli plastik. Berarti yang diambil itu satu yang kemasan 2 kilo. Oh, itu dijual berapa biasanya? 700 lebih. Saat ini korban tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi, namun berharap pelaku membalikan barang curiannya usai aksinya viral. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita tewas usai perahu karet terbawa dan terbalik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria hilang terbawa arus Kali Cikeas saat membersihkan sampah. Perahu karet ini terbalik saat mengangkut balita korban banjir, Ataris Al-Saki, 3 tahun, di kawasan Jalan Gang Perintis, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Naas, korban balita pun hanyut hingga akhirnya ditemukan tewas, sementara kakak korban selamat. Proses pencarian sendiri memakan waktu 9 jam, di mana korban baru ditemukan sekitar jam setengah 1 malam, tepatnya di belakang musola Gang Perintis saat air mulai surut. Usai kejadian, Gubernur Jakarta Pramono Anung datang ke rumah duka dan menyampaikan bela sungkawa. Usai disemayamkan, jasad korban dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Banjir yang terjadi di kawasan Tebet Selasa kemarin terbilang parah, yaitu mencapai 2 meter lebih. Tingginya permukaan Kali Ciliwung mengakibatkan kali meluap dan menggenangi pemukiman. Di Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ada orang nyangkut di apa sih namanya?
Seorang pria bernama Atosia, 43 tahun ini, terjatuh di aliran kali Cikeas, Bendungan Koja, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Warga pun sempat berupaya menolong korban dengan menggunakan bambu panjang agar bisa menarik korban dari tali. Warga pun sempat berupaya menolong korban dengan menggunakan bambu panjang agar bisa menarik korban dari kali. Namun, naas arus terlalu deras membuat korban gagal diselamatkan. Korban hilang terseret derasnya arus kali Cikeas. Sebelumnya, korban hendak membersihkan sampah bambu yang tersangkut di jembatan Bendungan Koja. Saat mendorong sampah, korban terpeleset dan terjatuh. Hingga kini petugas masih melakukan pencarian korban dengan menyisir bendungan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, istri wali kota Bekasi menginap di sebuah hotel di kota Bekasi saat warga kesusahan dilanda banjir. Sikap itu menuai kritikan pedas, bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegur wali kota dan istrinya. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya. Inilah video rekaman yang beredar di media sosial dan viral. Istri wali kota Bekasi, Wiwik Hargono, menginap di sebuah hotel mewah saat banjir bandang melanda kota Bekasi. Dalam keterangan video tersebut, si perekam menyebut rumah istri wali kota ikut terendam banjir hingga membuat dirinya mengungsi di sebuah hotel mewah. Menanggapi video tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memperingatkan seluruh pejabat maupun istrinya harus hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat yang tengah kesusahan menghadapi musibah banjir. Terlebih, Wiwik Hargono juga sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Bekasi yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mencarikan solusi bagi warganya yang terdampak banjir. Istri wali kota Bekasi, Pak, ya, nginep di hotel, Pak. Kepada seluruh pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya, istri wali kota Bekasi Wiwik Hargono menginap di sebuah hotel mewah saat warga lain menginap di tenda pengungsian. Hal ini membuat warga net geram. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berburu takjil selalu menjadi momen menarik bagi warga di bulan Ramadan. Sementara di Kairo, Mesir, waktu berbuka puasa juga menjadi momen yang unik yang ditunggu-tunggu WNI yang tinggal di sana. Kamu tahu nggak sih arti dari kata takjil? Takjil berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan atau bersegera, yang esensinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Kalau di Indonesia, istilah takjil pada umumnya merupakan sebuah kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Di momen Ramadan, kegiatan berburu takjil menjadi kegiatan favorit masyarakat jelang berbuka puasa. Di mana aja lokasi berburu takjil warga Jakarta? Salah satunya ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Berbagai macam jenis makanan dan minuman menggugah selera dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Jalan Panjang Jakarta Barat juga menjadi salah satu lokasi berburu takjil warga Jakarta nih. Puluhan lapak pedagang di kawasan ini mulai buka sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai menu makanan minuman dijajakan antara lain kolak, beragam gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, dan minuman segar lainnya. Untuk harga dibanderol dari Rp2.500 hingga Rp60.000. Tak kalah menarik, tempat berburu takjil di Matraman, Jakarta Timur tak bisa dipandang sebelah mata. Berlokasi di belakang masjid bersejarah Masjid Jami Matraman, tempat ini menyajikan makanan Nusantara dari sejumlah daerah. Selain itu, menu makanan internasional juga turut hadir dengan versi UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Darasa menjadi salah satu area terkenal di kota Kairo, Mesir bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, termasuk warga negara Indonesia di sana. Tak hanya menikmati suasana syahdu, berburu makanan berbuka puasa atau takjil juga menjadi aktivitas yang menyenangkan di lokasi sekitar Masjid Al-Azhar ini.
Salah satu yang banyak diburu yakni beraneka ragam jus buah dan susu yang biasa disebut sobia. Minuman segar ini dijual di dalam botol-botol plastik dan tentunya mampu menghilangkan dahaga serta menambah energi setelah seharian berpuasa. Berbagai aktivitas juga digelar pengurus Masjid Al-Azhar untuk menyiapkan kebutuhan berbuka puasa bagi jemaah masjid. Uniknya, relawannya banyak yang berstatus WNI. Sebelum berbuka puasa, Syekh Masjid Al-Azhar biasanya mengajak jemaah untuk membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Syekh lalu memberikan tausiah. Waktunya berbuka puasa tiba. Jemaah pun beramai-ramai menyantap hidangan berbuka puasa yang tentunya gratis disediakan oleh masjid. Momen berbuka puasa serta menunaikan ibadah sholat di masjid berusia 1 milenium lebih ini tentu memberikan banyak kesan bagi umat muslim. Ya pemirsa, sei sapi dengan karakter khas daging asap penuh cita rasa cocok menjadi hidangan utama berbuka puasa. Di kawasan Margonda, Depok terdapat restoran sei menyajikan olahan sei sapi lezat dengan beragam sambal khas Nusantara. Sei, hidangan daging asap asal Nusa Tenggara Timur, merupakan makanan populer dengan cita rasa yang khas. Kini sei banyak diadopsi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menggunakan daging sapi. Alasan itu mendorong dua sekawan, Rinaldi Dharma Utama dan Christian Wilvandio Rewah, mendirikan kuliner sei Indonesia tahun 2022 dengan metode online. Dan kian berkembangnya menyajikan rumah makan di kawasan Margonda, Depok. Banyak variasi menu menjadi pilihan, diantaranya sei sapi dengan berbagai macam pilihan sambal khas Nusantara. Tentunya dengan harga terjangkau untuk segala kalangan. Untuk bikin makanan yang lebih terjangkau tapi proteinnya tinggi. Nah dari situ kita memang cobain beberapa jenis makanan yang paling bisa dikembangkan dan digemari, yang masih jarang ditemukan. Yaitu salah satunya adalah sei. Menu favorite gue di sei Indonesia tentunya adalah nasi sei sapi, terus pakai daun jeruk sambal luat. Tapi kalau gue sekarang ada menu tambahan, gue sukanya nasinya dicampur pakai chili oil, terus tambahan telur ceplok. Kehadiran restoran sei membuat makanan enak dapat dinikmati setiap hari. Saat ini sei Indonesia telah membuka sistem layanan antar dan gerai offline 24 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pelaku curanmor beraksi mengenakan sarung dan peci di Cijantung, Jakarta Timur. Usai jeda di Lintas iNews Siang.